Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan, Engkaulah Juru Selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu
dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid sedang mengajak Dia. Kata mereka, Rabi, makanlah. Akan tapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata satu sama lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, yang dikisahkan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus dan bangsa Samaria. Dalam perjalanan Tuhan Yesus dari Yerusalem yang melewati daerah Samaria menuju Galilea. Dalam perjalanan ini dikatakan Tuhan Yesus lelah, letih karena perjalanan, dan juga tentu haus. Lalu duduk di pinggir sumur itu, tempatnya di Sikar. Lalu datanglah seorang perempuan untuk mengambil air. Jamnya jam 12 siang. Tentu tidak biasa, tidak umum mengambil air pada terik matahari, biasanya pagi hari. Kemungkinan perempuan ini menghindari kontak dengan sesamanya. Kemungkinan ada masalah pribadi. Kemungkinan dia sekarang hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Kemungkinan seperti itu. Karena lelah ini dan haus, Tuhan Yesus membuka percakapan dengan seorang perempuan Samaria. Berilah aku minum. Dan perempuan ini merasa heran karena Yesus orang Yahudi minta minum kepada perempuan Samaria. Dan tadi dikatakan antara orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak harmonis hubungan mereka. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini bodoh
dan najis. Hal ini terjadi karena Raja Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi ini membawa penduduk Israel Utara dibawa ke pembuangan, dan oleh Raja Asyur bangsa lain diperkenankan tinggal di daerah Samaria ini. Maka terjadi perkawinan campur antara orang Yahudi dengan bangsa lain, sehingga keturunannya tidak murni lagi, tidak asli lagi sebagai bangsa Yahudi. Maka orang-orang Yahudi yang dari Yerusalem ini menganggap rendah, bodoh, najis. Dan tadi perempuan tadi, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Saudara-saudara kasih, keheranan perempuan ini dijawab oleh Tuhan Yesus yang akan menimbulkan lebih keheranan lagi bagi seorang perempuan Samaria ini. Kalau perempuan Samaria ini tahu mengenai karunia Allah dan tahu tentang siapa yang berbicara dengannya, tentu perempuan ini akan menerima air hidup. Namun dalam percakapan tentang air hidup ini, perempuan Samaria ini salah paham yang dimengerti air biasa, air dari sumur Yakub ini. Namun yang dikatakan Tuhan Yesus air spiritual, karunia Allah dan hidup kekal akibat dari karunia ini. Dan akhirnya perempuan ini minta supaya diberi air hidup ini. Tujuannya supaya tidak haus lagi dan tidak repot-repot datang ke sumur Yakub untuk ngangsu mencari air. Dan Tuhan Yesus minta supaya memanggil suaminya. Dan perempuan ini berkata apa adanya terus terang, kalau ia tidak mempunyai suami. Dan Tuhan Yesus membenarkan kejujurannya ini dan juga membuka hidupnya yang telah terjadi, bahwa ia telah bersuamikan 5 orang. Dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya. Tentu tujuan Tuhan Yesus membuka ini bukan untuk mempermalukan dia atau menyalahkan dia. Namun tujuannya Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya siapa dan memberikan karunia yang besar kepadanya. Dan akhirnya perempuan ini setelah hidupnya diketahui oleh Tuhan Yesus, rahasia hidupnya, dia mengakui Yesus sebagai nabi. Kemudian terjadi percakapan tentang penyembah, tempat menyembah. Dikatakan orang Samaria tentu tidak menyembah di Yerusalem, menyembah Allah di Yerusalem, namun menyembah di kuil di Gunung Gerizim, yang sebenarnya juga telah dihancurkan oleh Yohanes, raja
Hasmonia pada tahun 128 ya, sebelum Masehi. Kuil di atas gunung ini juga dihancurkan ya. Dan akhirnya Tuhan menyatakan bahwa ya, pada saatnya dan sudah sampai saatnya orang menyembah ya, Bapa dalam roh dan kebenaran. Dialog terus berlanjut dan akhirnya Tuhan Yesus ya menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dan akhirnya pas dikasih para murid datang dan perempuan Samaria ini ya, pulang mengabarkan kepada orang-orang Samaria yang lain dan mengajak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena ia telah ya, membuka ya, rahasia hidupnya. Dan perempuan ini bertanya, mungkinkah ia Kristus? Sudah dikasih akhirnya ya orang-orang datang ya kepada Tuhan Yesus ya, orang-orang Samaria. Berkat kesaksian perempuan ini ya, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya atas perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus minta supaya Tuhan Yesus berkenan singgah ya di tempat mereka. Dan akhirnya lebih banyak orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus, bukan lagi ya karena kesaksian perempuan ini, namun berkat sabda Yesus sendiri, perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sudah dikasih masa Prapaskah sebagai kesempatan yang baik bagi kita ya untuk merenungkan karunia Allah yang kita terima, yaitu sakramen baptis. Berkat baptis kita menerima ya Roh Kudus dan juga menerima hidup yang kekal. Kita menerima karunia yang istimewa, karunia besar. Maka hendaknya kita diajak untuk merenungkan ya, memperdalam, menghayati karunia yang besar yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita ya. Berkat baptis kita jadikan ya putra putrinya, menerima Roh Kudus, menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal. Masa Prapaskah juga menjadi kesempatan yang indah ya, untuk memperdalam, merenungkan ya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk semakin dalam mengenal Dia. Sebagaimana tadi perempuan Samaria ya, pada awalnya mengenal Yesus sebagai Tuhan, kemudian sebagai Nabi ya, dan berkat pernyataan Yesus sendiri menyatakan Dia sebagai Mesias. Dan akhirnya berkat kesaksian wanita Samaria yang imannya baru tumbuh ya, baru mekar, namun sudah efektif, berdaya guna, sehingga membawa ya banyak orang Samaria yang lain datang kepada Tuhan Yesus, berjumpa dengan Dia, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Yesus sebagai penebus dunia. Ini kita melihat pencerahan dan pemahaman akan Kristus yang dialami oleh perempuan
Samaria dan orang-orang Samaria ya semakin mendalam berkat perjumpaan mereka ya dengan Yesus, dan tentu juga berkat Roh Kudus sendiri yang menerangi mereka sehingga mereka bisa mengimani Yesus dan mengaku Yesus sebagai juru selamat dunia. Maka bagi kita masa Prapaskah sebagai kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk memperdalam pengetahuan kita ya, perjumpaan kita dengan Yesus, sehingga akhirnya kita mempunyai iman yang mendalam akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya kita berani mengakui bahwa Dialah juru selamat dunia. Dan akhirnya Presiden Kasih sebagaimana ya perempuan Samaria, meskipun imannya baru mekar dan kesaksiannya ya belum sempurna, namun sudah berdaya guna, efektif membawa banyak orang lain kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Maka kita pun juga diajak untuk senantiasa menjadi ya saksi Tuhan kita Yesus Kristus, menghilangkan rasa takut dan enggan untuk memberi kesaksian ya akan iman kita, akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ya, menebus kita, menyelamatkan kita, membawa kepada keselamatan. Maka kita dipanggil di mana kita berada untuk menjadi saksinya, berani membicarakan Dia, mengabarkan Dia, mewartakan Dia, di mana kita hidup, terlebih melalui kesaksian hidup kita, apa yang kita katakan, kita perbuat, kita maknai sebagai kesaksian akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuannya supaya banyak orang semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan pada akhirnya juga menerima keselamatan hidup kekal. Maka oleh Tuhan Yesus kita juga dipercaya untuk menjadi saksinya dalam hidup kita di mana kita berada.